Halo semuanya, perkenalkan namaku Sevanya Angelika Prabowo dari kelas 12 MIPA 2 nomor absen 31. Nah sekarang aku mau mengerjakan ujian praktek kolaborasi fisika, kimia, dan biologi. Semoga kalian mendapatkan manfaat dari menonton video ini. Dan hope you guys enjoy this video. Happy watching! Sekarang pencemaran lingkungan ada di mana-mana. Di Indonesia sendiri pencemaran yang terjadi bisa dibilang parah. Pencemaran terjadi karena adanya limbah atau sampah yang dibuang sembarangan. Kebanyakan dari sampah-sampah itu adalah sampah plastik. Di rumah kita masing-masing pasti ada kan yang namanya kantong plastik seperti ini? Nah, kalian pengen tahu nggak sih gimana cara pembuatan plastik, khususnya kantong plastik? Nah, gini caranya. Langkah pembuatan kantong plastik, yang pertama ada ekstraksi dari bahan mentah. Pengambilan bahan mentah untuk membuat plastik yang sebagian besar adalah minyak mentah dan gas alam. Lalu yang kedua ada proses pemurnian. Untuk mentransformasi minyak mentah menjadi produk petroleum guna menghasilkan zat kimia yang akan berguna untuk proses selanjutnya, termasuk monomernya. Yang ketiga ada polimerisasi. Yang keempat ada compounding. Nah, pada tahap ini beberapa campuran material digabungkan dengan cara pemanasan untuk membuat formulasi plastik. Lalu pencetakan menjadi berbagai macam produk seperti kantong plastik salah satunya. Sebelum Seva menyebutkan polimer dan monomer dari kantong plastik, Seva mau ngasih tahu apa itu polimer dan monomer. Polimer adalah rantai berulang dari atom yang panjang terbentuk dari pengikat yang berupa molekul identik yang disebut monomer. Untuk kantong plastik sendiri, polimernya adalah polietilena atau PE, dan monomernya adalah etena atau etilena. Lalu rumus kimianya adalah seperti ini. Untuk penggunaan kantong plastik itu sendiri pasti memberikan dampak positif dan negatif bagi kita. Nah, dampak positif yang pertama adalah mempermudah membawa atau mengemas suatu barang, makanan, dan yang lain. Yang kedua, menjadi bungkus belanjaan secara berulang-ulang. Yang ketiga, pembungkus makanan atau suatu produk. Yang keempat, untuk melindungi barang-barang yang sudah tidak dipakai. Dan yang kelima, untuk dibuat menjadi kerajinan tangan. Selain memberikan dampak positif, ada juga dampak negatif dari penggunaan kantong plastik. Yang pertama, membuat gundukan sampah yang sangat sulit penguraiannya. Yang kedua, dapat menjadi sumber penyakit bila salah penggunaannya. Yang ketiga, gundukan sampah dapat menjadi sarang nyamuk dan serangga lain. Yang keempat, sampah plastik dapat membuat saluran-saluran di air, sungai, laut, pantai dapat tercemar dan merusak keindahan terumbu karang di laut dan di pantai. Yang kelima, membuat tanah tercemar karena plastik sulit untuk diuraikan. Dan yang keenam, jika dibakar akan berbahaya untuk makhluk hidup dan juga udara. Seperti yang sudah dikatakan tadi, dampak negatif dari penggunaan kantong plastik salah satunya adalah dapat mencemari tanah. Dan itu berdampak pada kualitas tanah dan dapat membunuh hewan di bawah tanah seperti cacing. Tentu itu akan mengganggu kesuburan tanaman dan pemakan cacing seperti burung. Gimana kalau kita bahas struktur sel hewan dan tumbuhan sekalian nih? Enjoy! Yang pertama, kita akan membahas struktur sel tumbuhan. Di sini ada yang pertama dinding sel. Dinding sel merupakan bagian terluar yang membungkus sel tumbuhan, memiliki fungsi untuk menguatkan sel tumbuhan, melindungi sitoplasma dan membran sitoplasma. Yang kedua ada membran sel atau membran plasma. Membran sel membungkus sel, memisahkan dari lingkungan luar, mengatur keluar masuknya ion, mengatur tekanan osmotik sitosol, dan membran sel bersifat selektif permeabel, atau hanya molekul tertentu yang dapat melewati membran sel. Membran sel juga berperan dalam komunikasi antar sel. Struktur membran sel disusun oleh dua lapis, yaitu fosfolipid atau lipid bilayer dan molekul protein. Nah, yang ketiga ada sitosol. Sitosol merupakan bagian dari sitoplasma tetapi tidak termasuk organel. Pada sitosol ini terjadi reaksi metabolisme dan pada sitosol terdapat sitoskeleton yang berfungsi ikut mengatur bentuk dari sel.
Oke, yang keempat ada inti sel atau nukleus. Dibungkus oleh dua lapis membran, yaitu membran luar dan membran dalam. Anak inti atau nukleolus merupakan bagian dari inti sel, tempat RNAR atau RNA ribosom disintetis. Yang kelima ada plastida atau kloroplas. Plastida dibedakan menjadi dua jenis, yaitu leukoplas atau plastida yang tidak memiliki zat warna dan kromoplas atau plastida yang memiliki zat warna. Kloroplas mempunyai peran sebagai tempat fotosintesis. Fotosintesis merupakan suatu proses pengubahan energi dari energi cahaya menjadi energi kimia. Fotosintesis terdiri dari dua tipe reaksi, yaitu yang pertama, ada reaksi fotosintesis yang bergantung pada cahaya terjadi di membran tilakoid, dengan bahan baku air yang dibantu cahaya dan klorofil menghasilkan oksigen dan energi. Yang kedua, reaksi fotosintesis yang tidak bergantung pada cahaya, itu terjadi di stroma, dengan bahan baku karbon dioksida dan energi yang menghasilkan glukosa. Yang keenam ada ribosom. Ribosom terdapat pada sitoplasma secara bebas atau menempel pada retikulum endoplasma. Ribosom berfungsi sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. Yang ketujuh ada mitokondria. Struktur mitokondria dikelilingi oleh dua lapisan membran, yaitu membran dalam dan membran luar. Membran dalam membentuk lipatan-lipatan ke dalam dan terbentuk krista. Ruang dalam mitokondria berisi matriks mitokondria, tempat respirasi sel, yang kemudian akan menghasilkan energi. Yang kedelapan ada badan Golgi. Struktur dari badan Golgi berbentuk tumpukan kantung-kantung pipih yang sangat kompleks, dan pada bagian dalamnya terdapat ruang-ruang kecil. Badan Golgi berfungsi untuk membentuk vesikel, menghasilkan sekret berupa butiran getah, lisosom primer, menyimpan protein dan enzim yang disekresikan. Nah, pada sel tumbuhan, badan Golgi ini disebut diktiosom. Yang kesembilan, ada retikulum endoplasma atau RE. RE merupakan membran lipoprotein pada sitoplasma yang terletak antara membran inti dengan membran sitoplasma. Ada dua macam retikulum endoplasma, yaitu yang pertama ada retikulum endoplasma yang granuler atau RE kasar, yaitu permukaan membran retikulum endoplasma terdapat ribosom yang berperan sebagai penyalur hasil sintesis protein, dan yang kedua ada retikulum endoplasma non-granuler atau RE halus, yaitu permukaan membran retikulum endoplasma tidak terdapat ribosom yang berperan sebagai tempat sintesis fosfolipid dan detoksifikasi senyawa beracun. Yang ke-10 ada vakuola. Vakuola pada sel tumbuhan tampak lebih besar dan dikelilingi membran tunggal yang disebut tonoplas. Vakuola sel tumbuhan umumnya berperan untuk menyimpan cadangan makanan seperti sukrosa, air, ion, dan produk buangan, khususnya yang mengandung nitrogen. Yang ke-11 ada peroksisom. Peroksisom merupakan organel yang dibungkus oleh satu lapis membran dan mengandung enzim untuk menguraikan asam lemak dan asam amino. Hasil dari reaksi tersebut akan menghasilkan hidrogen peroksida yang kemudian diubah menjadi air dan oksigen oleh enzim katalase. Yang kedua, kita akan membahas struktur sel hewan. Yang pertama ada bagian membran. Lokasinya berada di bagian luar, tersusun dari beberapa komponen termasuk lemak dan juga protein penting. Berfungsi untuk membungkus setiap sel, melindungi sel, mengatur keluar masuknya zat dalam tubuh hewan, dan menerima rangsangan dari luar. Yang kedua ada sitoplasma, berfungsi untuk mencairkan segala sesuatu termasuk sel yang ada di dalam tubuh hewan dan tempat terjadinya metabolisme terhadap sebuah sel. Sitoplasma terdiri dari protein dan air, jadi bentuknya tidak akan cair dan tidak padat. Yang ketiga ada retikulum. Retikulum bekerja untuk alat transportasi pada setiap zat yang ada pada sel, membantu untuk detoksifikasi dan sintetis protein. Yang keempat ada mitokondria, organel terbesar dalam tubuh hewan, maka disebut mesin dalam sebuah sel itu sendiri. Mitokondria sendiri berfungsi untuk menghasilkan energi bagi hewan dan memiliki peran penting untuk respirasi seluler. Yang kelima ada mikrofilamen. Jenis sel ini akan terbentuk melalui protein yang memiliki nama aktin dan miosin. Mikrofilamen sendiri berfungsi membantu hewan
untuk menggerakkan sel dan juga sebagai salah satu cara endositosis dan eksositosis. Endositosis adalah transport makromolekul dan materi yang sangat kecil ke dalam sel dengan cara membentuk vesikula baru dari membran plasma. Dan eksositosis adalah mekanisme transfer molekul besar seperti protein dan polisakarida melintasi plasma dari dalam keluar sel. Yang keenam ada lisosom. Bentuknya seperti sebuah kantung yang memang terikat pada membran dalam sel. Lisosom memiliki beberapa fungsi, yaitu satu, mengatur pemasukan sebuah makromolekul yang berada di luar ke dalam sebuah sel dengan menggunakan mekanisme endositosis. Yang kedua, mencerna mater. Yang ketiga, untuk mengontrol pencernaan. Dan yang keempat, untuk menghancurkan organel sel yang memang telah rusak. Yang ketujuh, ada peroksisom. Sel ini berbentuk seperti kantung kecil yang di dalamnya berisi enzim katalase. Fungsi dari sel ini adalah penguraian peroksida dan merubah lemak menjadi karbohidrat. Yang kedelapan, ada ribosom. Jenis sel ini memiliki ukuran yang kecil dibandingkan dengan sel yang lainnya. Ribosom berfungsi untuk melakukan keberlangsungan sintetis pada bagian protein agar dapat dicerna oleh tubuh hewan. Selanjutnya nomor 9 ada sentriol. Sel ini berbentuk seperti tabung, memiliki peran penting yaitu melakukan pembelahan sel dan membentuk silia dan flagela. Yang ke-10 ada mikrotubulus. Sel yang berada di dalam sitoplasma. Di dalam sel ini terdapat protein yang berbentuk bulat dan sel ini memang cukup kaku sesuai dengan fungsi utamanya yaitu melindungi sel dan memiliki fungsi lain yaitu membentuk flagela, silia, dan sentriol. Yang ke-11 ada badan Golgi. Badan Golgi berfungsi di sistem ekskresi pada sel itu sendiri, membentuk vesikula, membantu proses pembentukan lisosom dan membran plasma. Yang ke-12 ada nukleus. Sel ini mengandung materi genetik dan tempat terbentuknya sebuah DNA yang berfungsi untuk menjaga integritas setiap gen, mengontrol aktivitas sel, menyimpan informasi genetik, tempat terjadinya replikasi, dan mengendalikan metabolisme setiap sel. Selanjutnya, yang ke-13 ada nukleolus, berfungsi untuk memberikan pembentukan protein pada tubuh hewan. Yang ke-14 ada nukleoplasma, bentuknya seperti cairan padan dan berfungsi untuk membentuk kromosom dan gen. Nomor 15 ada membran inti, berfungsi untuk melindungi sel dan menjadi lokasi sebagai tempat terjadi pertukaran zat. Nah, selain dampak negatif, tadi kita juga sudah membahas dampak positifnya. Salah satunya adalah menjadi pembungkus suatu barang. Nah, sekarang aku mau praktik tentang periode ayunan dan percepatan gravitasi. Nanti plastiknya saya akan gunakan untuk membungkus beban. Kali ini yang saya gunakan adalah penghapus. Alat dan bahan yang diperlukan adalah yang pertama ada statis. Lalu yang kedua ada mistar. Yang ketiga ada benda atau bandul. Yang keempat ada tali. Dan yang kelima ada stopwatch. Untuk langkah kerja percobaan, yang pertama kita ukur panjang tali yang akan digunakan. Selanjutnya, kita tarik beban ke kanan atau ke kiri sekitar 5 derajat sehingga ayunan menjadi harmonis dan stabil. Setelah itu, kita ukur dan catat waktu yang dibutuhkan untuk mengayun atau bergetar sebanyak 10 kali. Setelah itu, kita ulangi 3 tahap itu sebanyak 5 kali percobaan.
Ini adalah data yang saya dapatkan waktu percobaan. Dari data yang sudah tadi kita dapatkan, kita bisa menghitung periodenya seperti pada gambar. Nah, kalau kita sudah mendapatkan periodenya, kita bisa menghitung percepatan gravitasi seperti yang tertera di gambar. Dari semua data tadi, kita dapat tabel percobaannya seperti pada gambar. Setelah kita mendapatkan nilai G-nya, kita dapat menghitung nilai G kuadrat. Setelah itu, kita bisa menghitung rata-rata nilai G tersebut. Selanjutnya, kita hitung nilai ketidakpastian kekuatan cermin dari praktikum tadi. Dapat disimpulkan dari percobaan yang telah saya lakukan bahwa waktu yang dibutuhkan tali yang lebih panjang itu lebih lama daripada tali yang pendek. Begitu juga sebaliknya, dan semakin pendek talinya, maka semakin kecil juga periodenya.